Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, tentunya dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga di tahun 2022 pandemi akan segera berlalu. Langsung saja perkenalkan, nama saya Fitriani 96 dengan NIM 1051901096 dari Lokal Ilmu Pemerintahan 5F, mata kuliah Studi Konstitusi dengan dosen pengampu Pak Z. Herianto SHMH. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian akhir semester. Di sini terdiri dari 4 pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan dan uraikan hakikat konstitusi menurut 3 orang ahli. Baik, yang pertama itu menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, yang mengatakan bahwasanya konstitusi itu merupakan segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan negara dan fungsinya, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Dan yang kedua, menurut Carl Smith, yang mengungkapkan bahwasannya konstitusi itu merupakan keputusan politik tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah menurut Herman Heller, di mana dia mengungkapkan bahwasannya konstitusi itu merupakan cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, di mana pertanyaannya itu ialah jelaskan tentang teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli dan uraikan tata cara perubahan konstitusi di Indonesia. Baik, di sini saya akan menyebutkan 4 poin teori perubahan konstitusi menurut Kasewir. Yang pertama adalah kekuatan yang bersifat primer. Yang kedua adalah perubahan yang diatur dalam konstitusi. Yang ketiga adalah penafsiran secara hukum. Dan yang terakhir adalah kebiasaan. Dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan 4 poin juga tentang teori perubahan konstitusi menurut C.F. Strong. Yang pertama adalah perubahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Yang kedua adalah perubahan yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum. Kemudian yang ketiga adalah perubahan yang dilakukan oleh negara-negara bagian. Dan yang terakhir adalah perubahan yang dilakukan oleh lembaga negara yang sengaja dibentuk untuk melakukan perubahan konstitusi. Dalam pasal 37 UUD 1945 itu dijelaskan tata cara ataupun proses perubahan konstitusi di Indonesia. Pertama adalah usul perubahan pasal-pasal UUD itu dapat diagendakan dalam sidang MPR dan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR. Kedua, setiap usulan perubahan pasal-pasal UUD itu dilakukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang mana diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Tiga, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Dan yang terakhir adalah putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Setelah menyaksikan video yang sudah di-share melalui YouTube, berikan analisa saudara dalam perspektif konstitusi yang berlaku di Indonesia. Menurut pendapat saya tidak setuju jika Menkeu itu dicopot dari jabatannya hanya karena Menkeu tidak hadir dalam rapat yang diundang oleh MPR. Padahal Menkeu sudah menjelaskan alasan dari refocusing anggaran ini, yaitu alasannya itu untuk menangani COVID-19 dan membantu masyarakat miskin. Padahal jika kita lihat alasan ini sudah tepat dan bijak menurut saya. Yang menjadi permasalahannya itu adalah kenapa MPR meminta kepada Presiden untuk mencopot jabatan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Seharusnya MPR lebih kritis lagi dalam menanggapi persoalan ini dan tentunya lebih peka dan seharusnya membantu masyarakat miskin yang terkena dampak COVID-19 ini. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, di mana pertanyaannya itu ialah berikan 1 contoh kasus pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia serta berikan penjelasan dan analisa Anda atas kasus tersebut. Baiklah, salah satu contoh kasus pelanggaran konstitusi yang menarik untuk saya sampaikan adalah terkait pembatasan kebebasan berpendapat.
Hal ini masih sering terjadi di negara kita tentunya. Padahal hal ini sudah diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 45 yang mengatakan bahwasannya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, belakangan ini jika kita lihat berita-berita di televisi ataupun media lainnya, masih banyak kita jumpai permasalahan tentang. Salah satu contohnya adalah aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik yang berbunyi, "Pak, tolong benahi KPK dan tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu." Kemudian hal ini menjadi sorotan publik. Kemudian mereka ditangkap oleh pihak kepolisian. Melihat kasus ini, apakah aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut salah? Lantas, bagaimana maksud sebenarnya pasal 28E ayat 3 itu berlaku? Apakah Undang-Undang 45 hanya berlaku di atas kertas saja? Ingat, negara kita itu adalah negara demokrasi dan rakyat itu adalah raja yang sebenarnya harus yang memiliki hak untuk didengar. Namun hal itu sangat disayangkan dan perlu diperhatikan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat memberi wawasan kepada kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.